Juliana. Wow. Juliana yang akan mencoba 3 point. Masuk kali ini. Baru saja Juliana ofensif. Juliana. Baik sekali Juliana kali ini. Sesuatu yang berharga itu nggak bakalan didapetin dengan mudah. Jadikan latihan itu kayak kebutuhan. Kak Iping fallback aku dong. Kriteria cowok Kak Iping tuh kayak gimana? Hai semuanya. Di video kali ini tuh aku seneng banget guys. Aku seneng banget karena hari ini aku kedatangan narasumber. Narasumbernya itu orang yang sangat amat aku idolain. Dia tuh pemain basket, tapi kayak kita satu kesukaan, sama-sama suka basket. Cuman bedanya beda nasib guys. Dia hebat bisa sampai Liga Pro, sedangkan aku langsung aja narasumber aku ini dari klub Tanago. Siapa yang nggak tahu klub Tanago Jakarta, ya kan? Langsung aja kita sambut kakak cantik yang satu ini, kapten klub Tanago, Kak Iping. Hai Kak Iping. Halo. Ih, aku ngefans banget tau sama Kak Iping, excited banget. Kak Iping. Apa sih? Ya, kalau aku boleh tahu, Kak Iping sekarang kesibukannya ngapain? Masih basket gak selama corona? Nah, oke. Saat ini aku masih basket, masih latihan juga. Ya udah, latihan terus gitu. Oh, masih lanjut walaupun corona gini? Iya, masih lanjut. Kak Iping gak takut kena corona? Gitu kan latihannya contact body. Sebenarnya itu adalah hal yang takut nggak takut sih, tapi kalau kita punya awareness dalam diri kita sendiri, kita udah jaga diri kita sendiri, ya udah nggak perlu takut gitu. Wallahu alam aja. Iya, tergantung niat juga sih ya Kak, niatnya kan latihan. Iya betul. Kak Iping kenapa sih Kak milihnya basket gitu? Kenapa bisa berkecimpung di dunia basket? Kenapa nggak main volley atau yang lain gitu? Oke, jadi kan awal ikut basket itu kan pas SMP kan, karena lihat eskul, aku kan SMP 3, sama ya SMP 3 juga ya? Enggak, aku SMP 1. Iya, sama. Oh. Iya, jadi karena awal ikut basket itu pas lihat eskul basket kan, jadi kayak ada, apa sih, dulu tuh yang kayak perkenalan eskul, terus aku tuh kayak lihat anak basket tuh kayak keren-keren banget, terus abis itu kayak tertarik banget nih buat masuk basket. Ya udah akhirnya kayak pilih basket. Terus akhirnya suka gitu dan jatuh cinta. Iya. Berarti kakak mulai basket itu sejak SMP, jadi waktu SD belum main-main basket? Belum, SMP kelas 1. Pas SMP kakak latihannya di mana aja sih? SMP latihannya di SMP 3 aja sih. Yang kakak anak murid Kak Heru kan? Iya. SMP. Oh, pelatihnya Kak Heru dulu waktu SMP? Iya, Kak Heru sama Pak Kamal. Oh iya, Pak Kamal. Terus begitu SMA kakak SMA di? Ragunan. Oh, keterima di Ragunan, hebat ih. Rezeki alhamdulillah. Di Ragunan seleksinya gimana Kak? Di Ragunan itu seleksinya sama sih kayak ada seleksi kecabangan. Seleksi kecabangan itu kayak seleksi basketnya. Terus ada seleksi fisik. Kalau dulu sih yang kayak masih belum ada seleksi atau tes tertulis ya, tapi sekarang tuh udah mulai ketat, terus kayak pemilihan juga, seleksinya juga udah ketat banget gitu. Oh, dulu kakak dipanggil atau kakak yang mencalonkan diri ke sana gitu? Dulu daftar sih, karena Kak Heru juga daftarnya. Jadi kayak awalnya setelah lulus SMP gitu, Kak Heru kan karena ada kenalan juga di sana, terus kayak diajakin kayak, mau nggak nih anak-anak lo masuk ke Ragunan gitu kan, kayak mau coba juga mau nggak, atau bisa atau enggak. Terus akhirnya kayak kita disuruh coba, disuruh ikut, ya, akhirnya tes terus masuk. Oh, hebat. Seangkatan kakak berapa orang yang masuk Ragunan Kak? 5. Banyak. Kok keluarga kakak sendiri tuh support gak sih Kak sama kakak yang ikut basket gitu? Atau ada cerita? Awalnya sih nggak support sih, sampai sekarang juga. Awalnya sih nggak support sih aku ikut basket, kayak ngapain sih gitu kan. Terus ya
emang udah suka sih, dari akunya sendiri tuh udah suka, terus kayak ya udah nyaman gitu kan. Ya udah terus lanjutin aja sampai kayak maksa-maksa gitu, akhir-akhirnya ya udah mereka ngerti, terus kayak oke lah. Oh, jadi sebelumnya tuh kayak masih mereka nggak setuju gitu. Terus kakak aja yang bandel ya, tetap latihan, Iya, tetap nggak basket setuju. gitu. Karena kan kalau udah suka, udah nyaman, dan kita yang ngejalanin kan, walaupun orang lain bilang stop ataupun enggak, ya itu kan hidup kita, hak kita gitu, pilihan kita. Jadinya gas Udah. terus ya. Untung kakak dulu Gas terus. ngebandel gitu, tetap latihan. Coba nggak akan jadi kayak sekarang ya. Nggak akan sehebat sekarang. Aduh, Masya Allah. Kalau latihan-latihan yang dari dulu sampai sekarang kakak jalanin tuh biasanya tiap hari atau gimana kak bisa jadi sehebat sekarang? Mulai dari SMP deh. Kalau dibilang sehebat sekarang sih aku rasanya masih belum ya, karena masih terus Iya, menurut belajar kakak, gitu kan. menurut saya masih banyak banget kekurangannya. Terus kayak latihannya setiap hari sih. Latihannya setiap hari, kadang kalau ada waktu kosong ya tambahan gitu. tambahan Yang sendiri. kurang apa sih, terus dilatih terus. Tambahan sendiri. Tambahan sendiri. Wah, hebat nih. Berarti kakak latihan sendiri, suka Kalau beberapa kali ada latihan. waktu yang kosong, iya. Iya, karena aku orangnya ambis sih. Ambis sama nggak mau kalah. Hebat-hebat, itulah yang harus dimiliki oleh seorang atlet harusnya ya. Harus banget. Kan kalau misalnya latihan tuh suka ada mager-magernya gitu gak sih kak? Iya, pasti banget. Nah kalau mager kakak tetap latihan apa mager enggak deh, nggak latihan dulu gitu? Tetap latihan. Karena kayak latihan itu adalah kewajiban gitu kan. Kalau di SMA sampai sekarang sih, latihan itu kayak, jadikan latihan itu kayak kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada fase di mana lagi mager, lagi malas banget, ya udah lakuin aja. Yang kakak tanemin di dalam diri itu Kayak apa dipaksa kan? aja. Lagi males tuh males aja gitu kak. Tapi kok Yang aku tanemin di diri sendiri sih, kalau pas lagi aku malas atau mager ngelakuin latihan, kayak percaya sih kayak setiap apa yang kita lakuin itu pasti nanti bakalan ada hasilnya. Terus malas itu adalah dari proses bagian itu. So aku tuh selalu bilang kayak sesuatu yang berharga itu nggak bakalan didapetin dengan mudah. Jadi mager itu adalah masuk nih dalam proses. Ya udah lakuin aja. Jadi nggak boleh dihirauin si mager ini ya? Iya. Jadi paksa aja udah. Paling cuma 2 jam doang sih. Apanya tuh? Kan. Mager latihannya? Latihan 2 jam doang kan, terus kayak magernya cuma 2 jam doang, sisanya tuh kayak bisa. Jadi ya udah lakuin aja. Emang Kak Iping sekali latihan berapa jam? Kalau sekarang aku 3 sih. 3 jam. PON tuh 3. Satu hari 3 jam. 3 sampai 3,5 sih. Non-stop itu tuh? Non-stop, tapi pasti ada restnya sih. Mungkin 5 menit gitu. Itu latihannya keseringan kakak sekarang pagi atau 3 jam tuh 3 jam pagi 3 jam sore atau 3 jam sore aja satu hari? Untuk saat ini sih latihan aku kan sekarang masih ikut seleksi PON kan. Jadi latihannya sehari masih 1 kali, terus 1 kali latihan itu waktunya 3 sampai 3,5 jam. Berarti satu hari 1 kali, tapi rutin tuh Kak? Buat saat ini juga karena pandemi, terus kayak masih jauh pertandingan, ya seminggu 3 kali. Kak Iping sekarang lagi di mana? Di Cikarang atau di Jakarta? Di Cikarang. Berarti sekarang kalau latihan yang 3 kali seminggu itu Kak Iping ke Jakarta? Iya. Kak Iping tuh dari klub Tanago ya? Klub sebenarnya Tanago itu adalah proyeknya PON sih di Sri Kandi. Jadi PON itu kayak dia bikin kayak dia bikin proyek supaya anak-anaknya ini punya jam terbang yang lebih banyak. Jadi diikutin lah kita ini ke Sri Kandi dan nama Tanago. Jadi isi anak-anak Tanago ini anak-anak yang seleksi PON. Ya, benar banget. Kak Iping kaptennya ya? Aku lihat kebetulan iya. Aku lihat di yang seri 1, seri 2 kemarin yang di Cirebon ya sama di Jakarta. Iya. Kak Iping kaptennya. Terus Kak Iping tuh
nomor 17, ada ceritanya nggak Kak 17 itu apa? Jadi sebelumnya itu aku nomornya ganti-ganti banget kan, kayak nggak tahu nih nomor yang ya udah seadanya nomor gitu. Mm-mm. Setelah itu aku masuk kuliah karena aku junior, mahasiswa baru lah ya, terus kayak dapat nomor sisaan, tetap dapat nomor sisaan. Habis itu kok dapatnya nomor 17. Habis itu kayak enak juga ya pakai nomor 17 karena nomor pas itu tuh aku tanding juga baru balik abis cedera kan. Terus Cedera abis apa? itu Cedera. abis Lanjut itu Kak. tanding dapat nomor 17, kok terus sekarang kayak suka banget sampai sekarang, terus kayak udah nyaman banget sama nomor 17. Oh, jadi nomor 17 tuh baru pas Kakak kuliah? Iya, Oh, berarti itu juga nomor dapetnya nggak sengaja gitu berarti ya? iya sisaan gitu kan karena Sisaan harus dan milih ternyata, antara nomor berapa sama berapa, terus aku kayak pilih yaudah 17 aja gitu. Sampai sekarang sih. jadi nomor hoki sekarang ya? Nomor Iya, jadi kayak kebanggaan. suka banget sama nomor 17. Kakak kuliahnya di UNJ ya? Iya, di UNJ. Kenapa kakak bisa milih di UNJ gitu? Karena dulu aku itu pas 3 SMA, itu aku cedera kan. Aku ACL. Jadi kalau misalkan aku ikut kuliah, daftar univ yang pakai beasiswa, aku nggak bisa. Hmm. Jadi aku dapat saran ya udah masuk UNJ aja. Terus setelah itu nanti masuknya bisa dibantu. Ya udah terus aku daftar UNJ terus keterima. Ya udah gitu. Oh. Jadi kakak nggak ada beasiswa di UNJ? Di UNJ emang nggak ada beasiswa. Nggak Tapi ada. kalau misalkan kita ngajuin beasiswa itu ada. Tapi kakak ngajuin nggak? Ngajuin. Udah di ACC belum? Udah mau lulus nih. Oh, berarti kakak kuliah dari tahun berapa kak? Aku 2016. Udah 2000. semester 9 sekarang. Oh, semester 9. Berarti kakak selama ini udah turun beasiswanya? Udah. Gila. Ya kan dari prestasi basket bisa jadi ngehemat uang kuliah juga. Iya, banget. Berasa banget. Terus prestasi tertinggi Kak Iping yang menurut Kak Iping tertinggi dan berkesan. Itu apa Kak? Tertinggi dan berkesan untuk sampai saat ini sih aku belum sih. Kayak masih ada nih goals-nya satu ini, yang PON. si PON ini. Wah. Iya. Ini bener bismillah banget gitu kan. Doain ya. Amin. Nih, semua subscriber aku ngedoain Kak Iping. Amin. Amin semoga. Doain Semua aku ya amin. guys. Goals aku ya PON Emang sih. PON adanya tahun berapa nanti Kak? Tahun ini sih, harusnya tahun kemarin kan. Udah 19. di 2020. Ya, Oh, di 2020. Tahun kemarin, tahun ini, sorry. Terus kayak karena pandemi juga, terus jadi diundur jadi tahun depan. Tahun depan rencananya tuh bulan apa? Berarti barengan sama BK Porda kalau tahun depan? Tahun depan itu bulan Oktober. Berarti Iya. kakak seleksinya selama Oktober tuh bulan 10. Berarti selama 10 bulan ini kakak seleksi? Iya, sebenarnya seleksinya sudah lama sih, dari 2017. 2017? Iya. Wow, DKI ya itu seleksinya dari lama sekali. Lama banget seleksinya, karena perkiraan awal PON itu kan tahun 2020 kan. Nah, jadi kita latihan udah mulai dari 2017. Tapi baru efektifnya sih 2018 sih. Ya udah dari 2017 2018 latihan, terus ternyata PON-nya diundur, ya udah jadinya ini latihan lagi, jadi seleksi lagi. Kalau di DKI itu sistemnya gimana sih Kak? Kayak misalnya 20 orang ditarik buat latihan, 20 orang itu atau siapa aja yang mau seleksi bisa seleksi gitu? Biasanya sih kalau ada seleksi kayak gitu ada pemanggilan ya dari surat perbasinya. Dari pemprov masing daerah itu ada pemanggilan pemain. Tapi kalau misalkan kita punya potensi atau ada orang yang mau nyaranin kita, itu pasti bakalan bisa boleh, tapi harus ada suratnya juga. Oh, berarti intinya mah dipanggil-panggilin gitu ya? Iya, ada pemanggilan pemainnya. Aku kalau boleh tahu kakak kemarin waktu seleksi awal 2018 itu berapa orang Kak? Itu banyak banget, 20-an deh, 25 sampai 30 kayaknya. 25 sampai 30 masih bertahan sampai sekarang? Latihan. Kalau sekarang 15 sih, 15 orang. Itu udah pencoretan atau emang seleksi alam?
Pencoretan, seleksi alam, Berarti udah kakak top sampai 15. 15 dong. Alhamdulillah. Berarti tinggal dicoret 3 lagi ya enggak? Dicoret 4. Karena 15. yang di bawah cuma 11. Oh, di bawah cuma 11 ya. Kakak ada lawan yang kakak merasa yang seposisi terus kayaknya bagusan dia nih gitu nggak? Ada sih, pasti ada sih. Oh, ada. Aku kalau betul kakak tuh playmaker atau shooter biasanya ditaruh di mana? Aku main power forward sama ini sih. Aku main 2. Kadang aku main 3, kadang aku main 4. Jadi itu di power forward ya. Sama small forward. Small forward. Tapi kakak bisa jadi suka ditaruh di playmaker gitu nggak? Nggak bisa. Nggak pernah sih, karena lebih banyak yang ini. Karena aku tinggi juga kan, sebenarnya jadi lebih susah gitu. Kakak tingginya berapa? 168. Wah, cewek 168. Terus punya cowok mau tinggi seberapa, Kak? Tapi Kak Iping udah punya cowok belum? Belum. Valentine kemarin karena aku belum punya cowok gitu ya. Ini Valentine kemarin ya. Ya lah, ini Valentine sekarang. Tapi sampai sekarang Kak Iping belum punya cowok. Belum punya. Emang kriteria cowok Kak Iping tuh kayak gimana? Aduh, kriteria cowok apa sih yang baik? Terus yang baik sih udah pasti ya semua orang. Terus kayak pinter, enak diajak ngobrol terus nyambung. Kayak gitu aja sih, itu sama Tapi saling udah ada support. kandidatnya belum? Belum ada sih kayaknya. Oh, belum ada. Ntar kalau ternyata gebetan Kak Iping nonton ini sakit hati loh. Karena kadang kalau aku lagi fokus atau kayak pengen banget apa kayak ya udah, yang lain tuh kayak ya udah gitu. Tapi sama Kak Iping latihan, ada nggak sih Kak Iping punya teman dekat atau cowok yang benar-benar ngelarang Kak Iping atau ngebatasin Kak Iping atau pengalaman apa gitu ngebatasin Kak Iping di dunia basket ya? Enggak sih, enggak ada. Oh, semuanya berarti support. Support, alhamdulillah. Support, tapi kok nggak ada yang jadi sampai sekarang, Kak? Tahu nih kemana nih? Itu di Kabupaten Bekasi kan mau ada Porda sama BK. Iya. Nah, buat yang BK sama mau Pordanya ini. BK itu apa? BK itu kayak Praporda gitu. Kalau kan ada jadi di wilayah 2 misalnya ya, ada Kerawang, Purwakarta, Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Nah, itu ditandingin, nanti diambil 2 ini baru berangkat ke Porda. Oh. Jadi nggak semuanya main Porda. Oh lah, iya. Yaudah, sekarang aku mau minta Kak Iping kasih ini dong, tips atau motivasi buat anak-anak Kabupaten Bekasi yang sekarang mau pada Porda. Hai guys semuanya. Aku sih cuma mau berpesan ke kalian. Kalau misalkan kalian lagi jenuh atau lagi capek, lawan itu semua. Please banget, tolong banget lawan itu semua. Karena kayak harus kalian tanemin sih. Sesuatu yang berharga itu nggak bakalan kalian dapat dengan mudah. Jadi kayak semuanya tuh kayak butuh proses. Rasa capek, rasa jenuh, terus kayak rasa takut. Itu semua adalah proses. Itu bagian proses dari perjalanan kalian. Terus semangat terus sih. Terus kalian juga harus percaya, sekecil apapun usaha kalian yang kalian lakuin, itu pasti bakalan ada hasilnya. Sekecil apapun. Dan setiap kalian lakuin hal itu harus dengan sepenuh hati sama dengan sungguh-sungguh. Karena segala sesuatu yang dari hati itu pasti kayak nggak bakalan mengecewakan gitu. Ya, pasti ada hasilnya. Iya, pasti bakalan puas gitu. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya kalian dapat ataupun enggak, kalian udah lakuin hal itu dengan sepenuh hati kalian, sebisa dan semaksimal kalian. Sisanya biar Tuhan yang atur semuanya. Yes. Dengerin ya teman-teman anak Kabupaten Bekasi itu. Spesial dari atlet DKI. Waduh, semangat terus. Kak Iping pernah nggak sih kalau pas tanding nih ya atau latihan gitu nggak nyaman sama timnya atau kayak kurang ngefeel-nya kurang dapat gitu, pernah nggak Kak? Kadang pernah sih, 1-2 game itu pernah. Tapi kalau misalkan untuk seterusnya sih enggak. Mungkin ada kali ya 1 atau 2 game.
Itu gimana caranya Kak Iping pribadi buat nyatuin Kak Iping sama mereka? Pasti misalnya kalian tuh sama-sama bisa sebenarnya, cuman karena kurang klop aja, jadi tuh kan mainnya nggak enak. Nah Kak Iping sendiri gimana sih cara nanti nyatuin setim itu? Lagi Kak Iping. Satu-satunya cara buat kalian bisa itu sih percaya sih satu sama lain kuncinya. Kalau kalian udah percaya satu sama lain sama teman kalian, ya apapun yang kalian lakuin ya udah kalian percaya dia bisa, dia percaya kamu bisa, ya semuanya pasti bakalan bisa. Terus kalau misalkan buat nyatuin chemistry atau yang lain tuh kayak sering-sering main bareng sih. Terus kayak sering tanya kalau misalkan di game misalkan ada kejadian backdoor, terus backdoor satu sama lain gak ngerti, kalian tuh kebanyakan backdoor sama si A, nah kalian tuh harus tahu si A ini gerakan backdoor dan mau backdoornya itu mau kayak gimana, jadi kalian tanya, lo tuh kalau backdoor enaknya kayak gimana sih, gitu kan, tanya kan, oh gue tuh kalau backdoor sukanya kalau misalkan musuh gue udah ke samping, gue baru backdoor misalkan, oh langsung berarti kalian tahu, oh musuh dia udah ke samping nih, dia mau backdoor, passing, itu kayak lebih ke klop chemistry feel game sih main. Oh biar tahu juga ya dianya mau gimana, caranya gimana. Kita yang mau passingnya jadi enak gitu ya. Betul, dikomunikasiin lagi intinya. Oke. Kamu tuh jurusannya kuliah apa sih? Aku ilmu keolahragaan. Kak Iping pedas ya? Iya. Kamu tuh kuliah di mana? Aku Unsika. Oh alah. Kemarin ada main game tahu. Iya, aku diajak Kak. Tapi aku insecure main sama Kak Iping itu insecure. Apa sih? Nanti katanya mau ada lagi tanggal 2. Oh, ada tanggal 2. Oke, nanti kita ketemu. Tanggal 2 Januari. Iya. Nah, Kak Iping yang kemarin Kak Iping main itu lawan anak-anak yang mau BK Porda. Oh, alah, iya. Gimana tuh menurut Kak Iping anak-anaknya untuk seusia berapa mereka berarti? Kau 17 ya? Kurang apa tuh Kak? Kurang latihan sih. Harus latihan terus sih. Tapi untuk skillnya menurut Kak Iping untuk anak seusia 17 tahun itu lumayan nggak? Lumayan. Tapi harus perlu belajar lagi. Tapi bagus nggak menurut Kak Iping? Mereka tuh secara teamwork gitu. Secara BK-nya tuh kapan sih? BK-nya tuh kisaran pertengahan 2021. Oh, masih bisa masih ada waktu sih, kayak aku percaya bisa sih mereka. Doain ya adik-adiknya Kak. Amin. Doain juga nilai aku A, soalnya aku pakai atlet nasional. Kak Iping follow back aku dong. Oh iya, aku tuh jarang banget buka DM IG. Nanti aku follow back ya. Oke, makasih Kak Iping. Udah Kak Iping makasih banget ya udah mau bantuin tugas aku. Sama-sama. Nanti aku upload ke YouTube gak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa. Oke. Ya, jadi segitu aja video aku sama Kapten Klub Tanago Jakarta. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Makasih juga buat Kak Iping udah mau aku wawancara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Thank you for watching.